Halo, shalom semuanya. Shalom anak-anak kelas 7 SMP dan B bersinar. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran agama Kristen. Selanjutnya kita membahas sambungan dari masih pembahasan yang bab yang sama, yaitu bab 4. Nah, bab 4 ini kita belajar tentang Nah, tentang dosa dan pertobatan. Ya, sebelumnya saya sudah membahas di bagian A, pengantar dari hakikat dosa dan pertobatannya, dan kalian pun sudah melihat contoh-contohnya. Terus ada beberapa akibat tindakan dosanya, ada 6 poin yang dibahas di halaman 27 gitu. Nah, sebelum kalian melanjutkan pembahasan video ini, jangan lupa intinya saya berbicara, kalian harus siapkan diri kalian. Yang belum mandi silakan mandi dulu, yang baru bangun tuh ya. Kemarin saya tanya anak-anak kelas 7 yang masuk kemarin hari Senin, ada yang bangunnya siang jam 9, ada yang bangunnya jam 10. Ya ampun, tapi saya minta kalian untuk usahakan bangun pagi, meskipun kalian libur, meskipun kalian ya bukan libur sih sebenarnya, belajar di rumah gitu. Tapi karena konsepnya itu kalau kalian di rumah pasti maunya main, maunya bawaannya bangun siang gitu, jadi kayak bawaannya libur gitu. Tapi sebenarnya kalian tuh dalam kondisi belajar di rumah, sekolah online. Jadi layaknya seperti seorang siswa. Kalau pas kalian bangun pagi jam 10 udah siap belajar sampai jam 5 sore, karena kan jam belajar kalian tuh setiap hari dari Senin sampai Jumat, itu jam belajar kalian jam 10 sampai jam 5 sore gitu. Kalau ada tugas itu dikumpulkan pada jam sekolah, seperti itu. Kalau ada tugas, kalau ada materi, kita pun pasti selalu ngasihnya di jam sekolah gitu. Nah, kalau udah lewat jam 5 udah tahan dulu karena udah pulang kayak gitu. Jadi kalian tuh udah selesai belajar intinya. Jadi pokoknya diri kalian harus berkomitmen masing-masing. Di rumah itu mindsetnya bukan liburan, mindsetnya di rumah itu adalah kalian sekolah. Jadi kalian harus luangkan waktu kalian dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore ya. Ini saya pun tanya ke 9 siswa yang kemarin tidak ikut PJOK. 9 anak itu nggak nonton, nggak lihat video saya gitu. Dan ada satu yang lihat video PJOK gitu. Cuman yang agamanya semua nggak dilihat, yang PJOK-nya nggak dilihat. Ya jujur saya kecewa, serius. Jadi saya udah capek-capek buat video ini, saya capek-capek sudah buat ini diupload ke YouTube supaya kalian bisa mudah untuk menontonnya. Karena ini durasinya panjang dan memorinya juga pasti akan banyak dan juga akan menyedot kuota banyak. Tetapi kalian tidak menontonnya dan tidak melihat penjelasannya, saya kecewa. Tapi saya sangat amat menghargai yang sudah melihat video ini seperti itu. Jadi jangan cuma absen, ya benar-benar menyimak video ini ya. Oke, sebelum kita mulai, yang belum makan juga silakan makan dulu, di pause dulu aja videonya, santai aja kan, kita seperti belajar gitu, belajar di kelas gitu. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas karena kasih dan atas karena anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami memulai pembelajaran materi bab 4 tentang dosa dan pertobatan. Tuhan, Engkau sertai kami dalam setiap pembelajaran ini, dan Engkau memberkati setiap pendengar video ini dan juga hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, langsung aja buka buku kalian di halaman 28. Nah, di halaman 28 ini perikopnya ini adalah subbabnya itu bagian C, itu akibat dosa. Nah, hubungan manusia dengan Allah yang pada mulanya baik menjadi terputus itu. Manusia membutuhkan perantara untuk bertemu dengan Allah karena hidup manusia sudah tercemar. Ada beberapa akibat dosa yang dapat dikemukakan seperti berikut. Nah, jadi pada awalnya itu manusia, ada Adam dan Hawa, itu tidak ada dosa gitu. Dia ditempatkan di Taman Eden. Nah, karena adanya dosa itu, karena dia melawan perintah Tuhan, dan makanya kenapa dosa itu dikaitkan menentang Allah gitu,
memberontak kepada Allah, karena pada dasarnya itu yang sudah ada aturan yang sudah ditetapkan itu sudah dilanggar. Nah, itu namanya berdosa gitu. Itu jadi dibuanglah ke bumi seperti itu. Nah, jadi jauh tuh antara antara ciptaannya dengan sang pencipta, itu ada jarak. Jadi karena dosa itulah yang membuat jarak seperti itu. Nah, di sini ada beberapa akibat dosanya nih. Jadi yang telah kalian lakukan dosa, akibatnya itu seperti ini nih. Ada 4 pokok poin akibat dosa. Yang pertama, dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak dapat bertemu dengan Allah. Ketika mereka mendengar suaranya, mereka ketakutan dan bersembunyi. Jadi karena sudah berdosa itu dia takut gitu. Jadi dosa itu membuat kalian takut. Dosa itu membuat kalian ragu, makanya kalian bersembunyi. Kan ada contohnya gini, ada beberapa teman, mungkin ada orang yang pernah kalian tanya, gereja lu gitu, terus dia bilang, tar dulu gue masih belum siap gitu. Nah itu tuh karena dosa. Jadi karena dosa itulah yang membuat dirinya itu nggak siap untuk bertemu dengan Tuhan. Sama seperti Adam yang telah jatuh dalam dosa dan dia nggak siap bertemu dengan Tuhan. Ya itulah akibat dari dosa. Malah semakin jauh. Ya senang dong iblis gitu. Jadi karena dosa inilah yang membuat jaraknya semakin jauh gini. Belum bisa. Jadi timbullah suatu ketakutan dan keraguan untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Seperti itu. Nah, yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang gitu. Seperti racun yang mematikan, dosa meracuni seluruh sistem dalam diri kita. Hati kita menjadi ternoda oleh dosa. Sifat alami menjadi rusak. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kita terbebani dengan perasaan bersalah dan damai sejahtera hilang dari hidup manusia. Misalnya ketika kamu melakukan kesalahan, meskipun orang lain tidak mengetahuinya, tapi kamu selalu dikejar oleh rasa bersalah. Nah, jadi dosa itu yang membuat selalu kalian terngiang-ngiang, selalu kalian membuat kalian itu kepikiran gitu. Jadi sampai ke bawah tidur, sampai terngiang-ngiang terus ke bawah tidur tiap hari. Jadi kalian terbebani pikiran kalian tidak bebas pikiran kalian. Jadi adanya suatu belenggu yang membelenggu pemikiran kalian dan membelenggu hati kalian, sehingga kalian itu selalu terbebani dengan perasaan bersalah seperti itu. Apalagi setiap menjalani kehidupan kesehariannya pasti nggak enak gitu. Jadi kayak semacam ada hambatan hati gitu yang harusnya kalian suka cita, tapi kalian karena jadi murung gak enak kembali lagi, jadi ketahan seperti itu. Jadi misalkan contohnya ada si A gini. Misalkan saya ambil contoh nama dari SMP kelas 7 deh. Misalkan ada Given gitu. Kalau nggak, Given melakukan kesalahan kepada Glenn gitu. Nah, sebenarnya Given ini nggak sengaja melakukan kesalahan itu ke Glenn gitu. Nah, tapi yang membuat Glennnya ini sakit gitu. Contohnya kan lagi main futsal nih. Given itu main futsalnya kasar gitu. Terus dia menyelengkat Glenn. Glenn kakinya patah gitu. Habis itu Given gak enakan, aduh gak enak nih kayak gitu ya. Sebenarnya kan karena Given mainnya sembarangan, terus karena ada rasa kesal sama Glenn juga seperti itu. Nah, jadi karena ada seperti itulah, jadi timbul gak enak. Jadi kalau kesehariannya itu jadinya Given gak enakan gitu. Aduh, gue udah ngerasa bersalah, udah matahin kakinya gitu karena kakinya Glenn, karena Given mainnya kasar dan pernah ada mungkin karena Glenn terlalu jago, makanya Given kesal diselengkat kakinya patah. Nah gitu, jadi karena timbul karena suatu rasa bersalah, itulah yang poin nomor 2. Yang ketiga, dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Nah ini nih yang paling tingkat expertnya nih, expert lagi maksudnya tingkat paling kejahatan yang paling ngeri karena kenapa gini, ketika dosa berkuasa dalam hidup kita, hubungan kita dengan sesama, dengan alam dan dengan ciptaan lainnya menjadi rusak gitu. Konflik terjadi di rumah tangga, masyarakat, dan di antara bangsa-bangsa. Akibatnya dari konflik ini dapat dilihat pada kebrutalan yang terjadi dalam masyarakat. Terjadi pertikaian yang seringkali diikuti oleh kekerasan dan peperangan antar bangsa. Nah ini udah skalanya udah lebih luas gini.
Rusaknya hubungan antara manusia dan alam mengakibatkan manusia mengeksploitasi alam dan merusaknya. Itu manusia jadi terancam oleh alam dan telah rusak. Misalnya nih, pengundulan hutan yang berperan sebagai humus penahan air hujan, jadinya nggak ada tuh. Akibatnya terjadi banjir yang merugikan manusia. Jika terjadi dalam skala besar, banjir dapat merenggut jiwa manusia. Banjir besar itu. Nah, jadi yang poin ketiga ini tuh udah skalanya skala besar. Jadi karena dia mempunyai sifat ketamakan, sifat keserakahan, sifat tamak gitu. Pokoknya dia mau punya semuanya gitu. Dia mau mengingini semuanya. Makanya pada zaman dulu, kalau kalian belajar sejarah, kenapa adanya penjajahan? Karena bangsa itu ingin memiliki sesuatu sumber daya alam atau apa, dieksploitasi di negara jajahannya. Itu sifat ketamakan manusia. Dia ingin menguasai semuanya, dia ingin memiliki semuanya seperti itu. Nah, hingga sampai alam pun menjadi korban karena dia ingin memiliki segalanya. Terus akhirnya alam jadi korban. Dan misalkan dia mau bikin pabrik, terus dia mau bikin tempat usaha di sebuah hutan, pabrik harus dia tebangin pohonnya, terus akhirnya kan rusak, terus jadinya dia dirikan pabrik. Nah, kan jadinya daerah resapan air itu menjadi berkurang seperti itu. Dan kalau kalian tebang pohon pun produksi oksigen kita pun semakin berkurang. Makanya kan kenapa di daerah yang tandus itu kita kerasa panas, karena memang produksi oksigen yang dihasilkan oleh pohon pun tidak ada seperti itu kan, karena pohon itu dia menghasilkan oksigen bagi manusia seperti itu. Nah, itu dia, karena ketamakan manusia itulah, karena dia ingin menjadi kaya sehingga dia serakah, sehingga dia alam pun menjadi korbannya. Dan lanjut di poin keempat, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Ini yang paling ngeri gitu. Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya dan kesalahan yang dilakukan akan terlupakan. Namun faktanya tidaklah demikian. Jadi maksudnya ini adalah gini, yang paling mematikan kepada diri sendiri, karena dia sudah berdosa, hati nuraninya mati, kerohaniannya mati, sehingga dia tidak lagi memikirkan dampaknya setelah dia melakukan dosa itu. Nah, jadinya ya karena dia sudah tidak mempunyai pemikiran yang jernih, terus sehingga dia tidak mempunyai logika lagi karena dia sudah terbelenggu dengan dosanya itu, dan dia nggak mikir ke depannya lagi. Maksudnya gini loh, misalkan Enrico habis mencuri uang gitu. Nah, terus habis itu karena dosa itulah kan Enrico merasa bersalah gitu. Habis itu karena Enrico merasa bersalah telah mencuri uang mamahnya gitu. Nah, ini dosa ini ngerinya tuh gini, karena Enrico udah tahu salah, berdosa gitu, terus dia nggak tahu mau ngapain lagi. Nah, dosanya itu terus menghantui dia. Nah, dan dia nggak kuat gitu, tapi dia tahu bahwa dia tuh salah dan berdosa, dan dia tuh pengen bertobat gitu, tapi dia nggak meminta bantuan Roh Kudus, nggak meminta bantuan Tuhan Yesus, sehingga si Enrico memilih, udahlah, mungkin dengan gue mengakhiri kehidupannya, gue bisa ya menyelesaikan dosa ini, sehingga dia memilih jalan pintas bunuh diri. Contoh, jangan sampai ya, contoh ini. Jadi gitu, jadi karena si A-nya ini sudah berpikirnya itu sudah nggak matang lagi, sudah nggak pakai logika, karena memang dia pikir udahlah, mungkin jalan satu-satunya itu yaitu mati, karena rasa kebesarannya dia sudah semakin besar, jadinya ya mati. Lanjut, apakah manusia mampu membebaskan diri dari dosa? Manusia tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya. Manusialah yang memberontak melawan Allah, maka hanya Allah lah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Kristus. Tidak ada jalan lain selain Allah menolong orang yang jatuh ke dalam dosanya. Ada di Roma 5 ayat 6 dan 8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Inilah bentuk pertolongan yang ditawarkan Allah kepada manusia. Jadi gini, kita yang memberontak, kita yang punya masalah kepada Allah gitu, kita nggak bisa langsung minta pertobatan. Sama halnya kayak Adam yang bersalah, dia tuh bersembunyi. Nggak bisa Adam tiba-tiba kucuk mengakui minta maaf gitu. Tuhan, aku minta maaf, aku telah berdosa gitu. Enggak, harus Tuhan sendiri yang mencarinya. Makanya kan kenapa waktu Adam bersembunyi, manusia bersembunyi, Tuhan mencari, Adam, Hawa, di manakah engkau, seperti itu. Nah, Tuhan tuh yang mencari gitu. Meskipun Tuhan tahu bahwa mereka telah memakan buahnya, mereka telah berdosa, tapi Tuhan nggak marah, nggak langsung, saya tahu kamu sembunyi di situ gitu, dosa kamu gitu, mati gitu. Enggak, tapi dia mencari dengan setulus hati, dengan penuh kasih. Ya ampun, kamu kenapa gini-gini. Terus habis itu oke, karena dosa itu menghasilkan konsekuensinya, ada konsekuensi yang harus dibayar oleh Adam dan Hawa. Tapi Tuhan tidak melepaskan kasihnya begitu saja. Dia membuat suatu pakaian yang menutupi manusia ini. Keren banget gitu. Jadi nggak cuma langsung dibuang ke bumi, tapi dia membuat sesuatu yang dibawa sehingga menutupi ketelanjangannya itu, menutupi kedosaannya itu. Aku malu karena aku telanjang gitu. Aku malu karena aku telah berdosa. Gitu. Jadi pertobatan manusia, menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah ke hidup baru, yaitu menurut kehendak Allah, ya. Kisah Rasul 26 ayat 20 menyatakan, tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Kalau demikian, apa hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Gitu. Jadi apa sih korelasinya antara kalau kita bertobat sampai itu kita selamat? Gitu. Nah, kita akan belajari kitab Kisah Para Rasul tampaknya secara khusus memusatkan perhatian pada pertobatan dalam hubungannya dengan keselamatan. Kisah Para ini ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, 3 ayat 19, 11 ayat 18, 17 ayat 30, 20 ayat 21, dan 26 ayat 20. Bertobat berkaitan dengan keselamatan, maknanya adalah mengubah pikiran seseorang dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Jadi mindsetnya dirubah seperti itu. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta ada di Kisah Para Rasul 2, ia mengakhirinya dengan panggilan agar orang-orang bertobat. Ini di pasal 2 ayat 38, bertobat dari apa? Nah, Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus di ayat pasal 2 ayat 36 untuk mengubah pikiran mereka mengenai Dia dan mengakui bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Kristus gitu. Jadi bertobat yang di sini itu adalah bahwa mereka yang belum mengenal Kristus, belum mengenal Tuhan, mereka harus bertobat mengenal seperti itu dan percaya bahwa hanya Dialah satu-satunya juru selamat. Petrus memanggil orang-orang untuk mengubah pikiran mereka dari menolak Kristus sebagai Mesias menjadi beriman kepadanya sebagai Mesias dan juru selamat. Wow. Jadi konsep pertobatan yang di Kisah Para Rasul ini adalah bahwa jadi gini loh. Nah, ini ada nih. Jadi di halaman 30 di paling atasnya. Bertobat artinya mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus jadi hidup dalam iman kepada Yesus gitu. Hidup dalam iman artinya mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatannya gitu ya. Jadi intinya adalah kalau kalian bertobat, kalian itu mengakui kesalahan kalian dan berbalik ke jalan Kristus. Sama halnya kalian bertobat diselamatkan gitu kan. Kalau kalian berbalik ke jalan Kristus, berarti kalian percaya kepada Yesus bahwa Dialah juru selamat dan hanya Dialah yang bisa membimbing kalian ke jalan yang benar, seperti itu. Berarti kalau kalian sudah percaya kepada Yesus Kristus, artinya kalian diselamatkan. Jadi ada korelasinya antara pertobatan dan keselamatan. Setelah kalian bertobat, pasti kalian diselamatkan. Asalkan bertobatnya sungguh-sungguh. Jangan tobat kumat ya. Ngeri gitu. Kadang ada tobat kumat. Habis tobat besok kumat. Habis itu tobat kumat. Aduh. Penting untuk memahami bahwa pertobatan bukanlah hasil usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali jika Allah menarik orang tersebut kepadanya. Di ada Yohanes 6 ayat 44. Jadi bukan karena hasil usaha manusia ini, tapi karena Allah lah yang mendatangi kalian.
Kisah Para Rasul 5 ayat 31 dan Kisah Para Rasul 11 ayat 18 mengindikasikan bahwa pertobatan adalah pemberian Allah yang dimungkinkan semata-mata karena anugerahnya. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat kecuali Allah menganugerahkan pertobatan. Tapi peran manusia tetap penting, yaitu anugerah Allah mengenai pertobatan itu harus disambut oleh manusia dengan kesadaran dan keinginan untuk berubah dan bertobat. Ya, jadi gini loh, orang itu misalkan sudah melakukan dosa gitu lah, dan belum mengenal Yesus, terus orang itu nggak bisa langsung tiba-tiba bertobat gitu. Harus ada kasih karunia Allah di dalam kehidupan itu. Dan gini, misalkan saya menginjili orang itu, kamu bertobat, terus saya nasihatin dia, kamu bertobat gitu, tapi orang itu nggak mau tobat gitu, susah banget. Karena kenapa? Karena memang kasih karunia Allah belum turun ke atas dirinya gitu. Makanya kalau kita penginjilan, kalau kita memberitakan kabar Injil, itu biarkanlah kita melakukan apa yang bagian kita. Kita memberitakan kabar baik, kabar Injil, selebihnya biarkanlah Tuhan yang berkarya ke atas kehidupan orang itu. Jadi entah itu dia respon hatinya, entah itu dia mau menerima, apakah bertobat atau tidak, seperti itu. Biarkanlah Allah yang berkarya atas kehidupan dia. Jadi kita yang membukakan jalan, para penginjil, para pemberi kabar keselamatan, kita telah membukakan jalan gini-gini, dan selebihnya Tuhanlah yang berkarya, seperti itu. Nah, itu dia makanya kenapa di amanat agung Tuhan Yesus di Matius dan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka gitu. Ini adalah tugas kita semua manusia, bahwa kitalah yang menjadi firman Tuhan yang terbuka, yang dilihat bagi semua orang itu. Makanya gini, kalau kalian tidak bisa memberitakan Injil kalian, kalau kalian tidak bisa memberitakan kabar keselamatan, jadilah diri kalian di tingkah laku kalian itu menjadi surat terbukanya Tuhan, bahwa orang di saat melihat kalian itu kalian menjadi orang itu terberkati dengan kehidupan kalian. Contohnya gini, kalau kalian nggak bisa lu bertobat gini gitu, kalau kalian nggak bisa begitu, cukup kalian dengan melakukan firman Tuhan baik, taat gitu, orang pasti akan melihat, oh kok anak ini gini ya gitu, kok orang itu kok beda gitu ya. Jadi karena ada kasih karunia itulah yang timbul di kehidupan kalian dan menularkan ke orang lain. Nah, itu bisa jadi gitu, karena nggak semua orang bisa untuk, kecuali kalau dengan belajar ya, harus belajar gitu. Lanjut, berbalik dari dosa merupakan salah satu hasil dari pertobatan yang sejati. Nah, berlandaskan iman yang menuntun kepada Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius memberitahukan kepada kita mengenai dua orang yang menunjukkan penyesalan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Ada dua orang nih, Injil Matius kasih contoh. Orang pertama adalah Petrus yang menyangkal Yesus, gitu. Kemudian menyesal dan malu, dan akhirnya dia bertobat dan dipulihkan oleh Yesus. Bahkan Yesus meminta Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya atau membimbing umatnya. Yohanes 21 ayat 15 dan 17. Orang kedua ialah Yudas yang mengkhianati Yesus. Jadi kalau Petrus tadi, dia tahu dia salah nih, karena dia sudah menyangkal dia nggak kenal Yesus. Wow gitu. Terus habis itu dia tahu dia salah, tapi respon hatinya setelah dia tahu dia salah dan dia bertobat, dia mau berbalik ke jalan Kristus. Beda dengan Yudas. Nah, kalau Yudas ini orang kedua ini, lanjut ya. Orang kedua ialah Yudas yang mengkhianati Yesus hanya untuk memperoleh 30 keping uang perak. Ketika Yudas melihat akibat perbuatannya menyebabkan Yesus dihukum mati. Wow. Ia pun menyesal dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Matius 27 ayat 3. Namun Yudas kemudian mewujudkan pertobatannya dalam tindakan negatif, yaitu bunuh diri. Motivasi bertobat Petrus dan Yudas berbeda, akibatnya juga berbeda ya. Petrus menyesal dan malu, kemudian ia ingin benar-benar bertobat dan dipulihkan. Sedangkan Yudas hanya menyesal bahwa ia menyebabkan Yesus dihukum mati. Dia tidak menginginkan pemulihan. Respon pertobatannya negatif. Itu kayak di poin keempat ya, di halaman 29 tadi yang akibat dosa, di halaman 29 yang di nomor 4-nya itu yang paling atas.
Setiap orang yang bertobat hendaknya memiliki motivasi supaya diampuni dan dipulihkan serta pada akhirnya diselamatkan. Gitu. Rasa berdosa belumlah cukup untuk menerima pengampunan, tuh, tanpa disertai dengan tindakan pertobatan yang benar. Seruan untuk bertobat disampaikan bukan saja oleh Yohanes Pembaptis dan para rasul lainnya, tapi juga oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesus tadinya mengingatkan akan hal itu dalam pemberitaannya. Gitu. Jadi seruan untuk bertobat. Engkau bertobatlah gitu. Kamu bertobatlah gitu. Jadi pertobatan yang sungguh-sungguh akan membawa hasil yang positif gitu. Apakah kamu pernah bertobat tetapi tidak sungguh-sungguh tuh? Misalnya kamu mengaku pada Tuhan dan pada orang tuamu bahwa kamu telah melakukan kesalahan. Namun esok harinya atau beberapa hari kemudian kamu melakukan kesalahan itu lagi. Nah lo, tobat kumat tuh tomat ya. Itu berarti kamu belum sungguh-sungguh menghayati arti bertobat dan dipulihkan itu. Kamu perlu lebih sungguh-sungguh menghayati arti pertobatan dan memohon Tuhan agar menolongmu dengan bertobat dan dipulihkan. Jadi kalau bertobat itu harus sungguh-sungguh. Jangan kalian bertobat nggak bersalah, tobat habis itu kalian ngelakuinnya lagi, tobat ngelakuinnya lagi. Ya contohnya misalkan kalau kayak kalian gua tobat nggak mau main game lagi gitu, toksik gitu, karena kalian begadang main game sampai kalian nggak ngerjain tugasnya, pola tidur kalian berantakan ya, kalian tobat, aku minta maaf karena aku main game terus. Besoknya diajak temanku mabar, ayo mabar lagi, iya sama aja bohong. Bagaimana caranya? Dengan cara setia berdoa dan membaca kitab. Jadi caranya kalau kalian sungguh-sungguh, minimal kalian melakukan setia dengan berdoa dan membaca kitab. Nah, tugas yang pertama adalah ini ada kolom. Menurut saya bertobat adalah kalian harus, jadi setelah kalian mempelajari tentang pertobatan ini, kalian tulis. Menurut saya bertobat adalah, terus contoh pertobatannya itu, ini lihat ya contoh pertobatan yang ada di dalam Alkitab atau cerita sehari-hari. Contohnya kan kayak Petrus tadi gitu. Terus kalau kayak di kehidupan sehari-hari, misalkan kalian pernah mendengar cerita pertobatan. Kalau dari keluarga boleh, papa mama gitu. Kalau dulu yang begini, kalau itu terlalu rahasia, ya udah berarti jangan. Ambil contoh yang lain, yang contohnya ya ada tokoh ini terus akhirnya dia bertobat. Kegiatannya mana? Tugas keduanya nih. Tuliskan doa pertobatan yang isinya memohon roh Tuhan membantu kamu menyadari dosamu sehingga kamu bertobat dan ingin memiliki hidup baru. Itu hidup yang baik dan benar. Kumpulkan tulisan doamu untuk dinilai oleh guru. Jadi yang saya nilai adalah gini. Kata pertama dalam doa itu, biasanya ada 3 pokok, kalau nggak 4. Jadi gini, yang pertama adalah ucapkan kalimat syukur dulu. Kami mengucap syukur. Yang kedua, ucapkan kalimat pengagungan. Ini nih ada bagan-bagan doa ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan yang dimuliakan. Ya, yang ketiga baru tuliskanlah permohonanmu gitu. Yang keempat, akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke? Itu tugas yang kedua. Dan tugas yang terakhir ini ada, tapi kita baca rangkumannya dulu. Dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah. Akibat dari pemberontakan itu menyebabkan hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak dan manusia mengalami kematian rohani. Untuk itu manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Allah supaya diselamatkan. Manusia perlu mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan. Oke, tugas yang terakhir, kalau kalian baca di sini di halaman 32, tugasnya itu agak sulit gitu. Jadi memang agak sulit dipahami dan juga agak sulit dilaksanakan gitu. Nah, yang lebih dimudahkan tugas ketiganya itu adalah tugasnya tulis ya. Saya akan dikte aja, jadi kelihatan orang yang mana nyimak video saya, mana yang enggak. Apakah kamu pernah melihat perusakan alam di sekitarmu? Contohnya kalian melihat tetangga kalian buang sampah sembarangan gitu. Kalau enggak, kalian pernah melihat tetangga kalian tebang pohon, padahal kan pohonnya itu sayang, bagus banget gitu. Berikan contohnya itu tadi ya, misalkan melihat ada yang nebang-nebang pohon gitu. Aduh, meskipun itu udah rumah tapi sayang. Yang kedua, apa pendapatmu mengenai peristiwa tersebut? Jadi kalau kalian telah melihat misalkan tetangga yang buang sampah sembarangan itu, atau kalian pernah melihat di jalan ada yang buang sampah sembarangan,
Jadi pendapat kalian misalkan gini, saya sedih dan pendapat saya seharusnya orang itu tidak buang sampah di situ, harusnya bisa tempat yang sudah disediakan seperti itu ya. Oke, cukup sekian dari saya pembahasan kali ini. Saya harap kalian bisa mengerti dan panjang, dan videonya itu sudah berdurasi sekitar ya setengah jam gitu. Oke, saya harap kalian bisa menyimaknya dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mempelajari dan membahas materi, dan Tuhan Yesus biarkan setiap apa yang disampaikan dapat dimengerti oleh setiap pendengar dan setiap anak SMP dan B. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selamanya kami berdoa di zaman Surya. Amin. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.